Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 8 izin memperkenalkan diri. Yang pertama saya Fajar Triananda Anugrah. Saya Muhammad Syafrialdi. Saya M. Farezi Ramadan. Saya Reza Afriza Herianto Saragi. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan tugas kecerdasan buatan, yaitu penyelesaian Sudoku 4x4 dengan constraint static function problem. Jadi, untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang agenda presentasi. Yang pertama itu ada latar belakang dan rumusan masalah. Jadi bagaimana latar belakang penyelesaian proyek dan rumusan masalahnya apa saja itu akan dijelaskan pada bagian itu. Terus yang kedua landasan teori itu mengenai CSP, naked single, dan backtracking. Selanjutnya ada implementasi program yaitu Python. Yang keempat hasil pengujian dan verifikasi. Dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Jadi selanjutnya latar belakang Sudoku 4x4 dan mengapa CSP. Sudoku sebagai representasi CSP. Varian 4x4 atau Sidoku mempertahankan esensi Sudoku standar 9x9 dalam ruang lingkup lebih kecil. Yang kedua, pendekatan brute force bersifat sangat tidak efisien. Kompleksitas waktu tumbuh eksponensial. Yang ketiga, CSP memodelkan aturan permainan sebagai batasan formal, sehingga ruang pencarian dapat direduksi sejak awal. Dan yang keempat, itu kombinasi constraint, propagation, dan backtracking menjadi solusi ditemukan tanpa dead end. Jadi untuk contohnya itu ada papan awal atau clue yang dengan 0 sama dengan sel kosong variabel CSP. Jadi untuk awalnya itu cuma ada beberapa angka yang akan dilanjutkan untuk diisi. Terus rumusan masalah. 3 pertanyaan inti untuk sebagai laporan kami. Itu yang pertama, bagian pertama itu bagaimana mempresentasikan clue dan aturan Sudoku 4x4 ke dalam komponen formal CSP. Variabel X, domain D, dan batasan itu C. Yang kedua, bagaimana merancang algoritma constraint propagation atau naked single dan backtracking search di Python. Dan yang ketiga, bagaimana keandalan dan efisiensi integrasi kedua algoritma tanpa memicu kegagalan logika atau yang disebut infinite loop. Selanjutnya itu tujuan dari kami membuat laporan ini dan apa yang ingin kami capai melalui laporan ini. Yang pertama itu memahami arsitektur formal. Yaitu pemodelan objek dan mekanisme kerja paradigma CSP dalam sistem cerdas. Yang kedua, menerapkan naked single. Teknik deduksi lokal berbasis domain untuk mengoptimalkan performa pencari solusi. Yang ketiga, mengembangkan script Python, program fungsional yang menyelesaikan Sudoku secara otomatis, adaptif, dan akurat. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu pemateri yang kedua. Selanjutnya masuk ke konsep formal CSP. Yang pertama ada X variabel, yaitu sebagai himpunan sel kosong pada papan. Xij dengan 0 lebih kecil sama dengan I, J sama dengan J lebih kecil sama dengan 3 untuk setiap sel yang awalnya bernilai 0. Yang kedua ada D sama dengan domain, yaitu himpunan nilai legal untuk 3 variabel. Domain awal seragam Dij sama dengan 1, 2, 3, dan juga 4.
mengecil seiring proses eliminasi. Yang ketiga ada C constraint, yaitu aturan Aldif pada 3 cakupan, baris, kolom, dan subblok 2x2. Semua nilai dalam grup harus unik. Lanjut. Selanjutnya ada cakupan batasan atau Aldif constraint. Aldif constraint merupakan aturan yang menyatakan bahwa setiap kelompok angka harus memiliki nilai yang berbeda, sehingga tidak boleh ada angka yang sama dalam satu kelompok. Aturan ini menjadi dasar dalam menyelesaikan permasalahan Sudoku menggunakan metode Constraint Satisfaction Problem atau CSP. Batasan pertama adalah row constraint atau batasan baris. Pada setiap baris, semua angka harus unik. Artinya, angka yang sudah muncul di dalam satu baris tidak boleh muncul lagi pada baris yang sama. Selanjutnya, batasan kedua adalah column constraint atau batasan kolom. Konsepnya sama seperti pada baris, yaitu setiap kolom hanya boleh memiliki satu kemunculan untuk setiap angka. Selanjutnya ada subblock constraint atau batasan subblok. Pada Sudoku 4x4, setiap subblok berukuran 2x2 Setiap subblok juga harus berisi angka yang unik, sehingga angka yang sama tidak boleh muncul lebih dari satu kali. Ketiga batasan ini, baris, kolom, dan subblok harus dipenuhi secara bersamaan. Lanjut. Oke. Selanjutnya, constraint propagation dan naked single, yaitu yang pertama ada kumpulkan angka terpakai, yaitu baris, kolom, dan subblok 2x2 dari sel target. Yang kedua, selisih himpunan, yaitu angka 1, 2, 3, dan 4 usat. Sisa kandidatnya domain sel. Yang ketiga, cek ukuran domain, yaitu jika D sama dengan 1, nilai tersebut pasti benar atau naked single. Yang keempat ada ulangi atau loop, yaitu pengisian satu sel memangkas domain tetangga. Ulangi sampai jenuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan backtracking search. Jar ganti apa ya, Jar? Sebelah. Nah, apabila setelah constraint propagation masih terdapat sel kosong, maka digunakan backtracking search. Jadi algoritma ini memilih salah satu sel kosong, mencoba setiap kandidat yang tersedia, kemudian memanggil dirinya sendiri secara rekursif. Jika pilihan tersebut menyebabkan konflik, maka algoritma kembali ke langkah sebelumnya atau backtrack, lalu mencoba kandidat lain sampai solusi ditemukan. Lanjut, Jar. Oke, di sini ada namanya implementasi program. Jadi pada implementasi program, Sudoku direpresentasikan menggunakan nested list di Python. Nilai 0 menunjukkan sel yang masih kosong, library di copy digunakan agar proses rekursi tidak mengubah data asli. Selain itu, terdapat fungsi get block cells yang digunakan untuk menentukan koordinat subblok 2x2 berdasarkan posisi suatu sel. Lanjut, Jar. Kemudian masuk ke dua mesin inferensi. Jadi program ini memiliki 3 fungsi utama. Fungsi get domain digunakan untuk mencari semua nilai yang masih mungkin ditempatkan pada suatu sel. Kemudian fungsi constraint propagation ini mengisi semua sel yang hanya memiliki satu kandidat. Sedangkan fungsi backtracking ini digunakan ketika masih ada sel kosong yang membutuhkan proses pencarian
secara rekursif. Lanjut, Jar. Nah, di sini ada yang namanya hasil eksekusi. Slide ini menunjukkan hasil program. Di sebelah kiri terdapat grid awal yang masih memiliki beberapa sel kosong, sedangkan di sebelah kanan merupakan hasil akhir setelah algoritma selesai dijalankan. Semua sel berhasil terisi sehingga diperoleh solusi Sudoku yang lengkap. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi ini. Jar, selanjutnya Jar. Verifikasi kebutuhan batasan. Pengujian validitas solusi terhadap model CSP. Aspek yang berisi tentang kepatuhan baris, kepatuhan kolom, kepatuhan subblok, dan statusnya itu valid, dan valid. Keterangannya itu semua 4 baris berisi angka I, angka unik 1 sampai 4 tanpa duplikasi. Yang kedua, semua 4 kolom konsisten, tidak ada duplikasi. Yang ketiga, keempat klaster 2x2 memenuhi hukum keunikan area. Kesimpulannya, CSP unggul dari brute force. Pemodelan variabel, domain, dan batasan meredukasi ruang keadaan sejak langkah awal pengolahan data. Akurasi 100%-nya. Kombinasi naked single dan backtracking search menghasilkan solusi valid dengan waktu komputasi minimal hampir instan. Saran pengembangan, arah penyempurnaan sistem di masa mendatang. Peningkatan skalabilitas Ordo, perluas ke Sudoku 9x9 atau 16x16 dengan algoritma propagasi lebih kuat seperti ARC konsistensi dan heuristic minimum remaining values atau MRV. Yang selanjutnya adalah pengembangan antarmuka GUI. Tambahkan GUI batas berbasis east-web atau desktop agar modifikasi grid awal lebih interaktif dan aplikatif bagi pengguna umum. Terima kasih. Sekian presentasi ini, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan penyebutan perkataan kami mohon maaf kepada Ibu Mutia selaku dosen pengampu, dan apabila ada kesalahan kami, baik itu dari sikap atau perkataan selama 1 semester Ibu mengajar kami mohon maaf, kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.